Hai Vips, hai Impactors, kita ketemu lagi di Ibadah Online bulan April. Sekarang gue pengen ngajak lo untuk mempersiapkan hati dan pikiran masing-masing supaya kita bisa fokus memuji Tuhan. Jadi yuk, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan
Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap You're in control, Lord. Hallelujah. Lift my hands to you, Lord. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender to my soul again. You Lord of all. Through the seas are raging, you will speak and tame them. You have found my rest, you're in control. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender to my soul again. You Lord of all. Through the seas are raging, you will speak and tame them. You have found my rest, you're in control.
Aku berdoa Tuhan di bulan yang baru ini, di perjuangan yang baru ini Tuhan, di tengah pandemi yang belum selesai, Engkau tetap memberkati. Kau tetap memegang kami Tuhan, You're in control in our life Jesus. Tuhan, kami sekarang berkumpul kembali Tuhan, ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati Tuhan firman hari ini supaya bisa menjadi panduan dan pegangan bagi kami untuk melewati pandemi ini Tuhan, melewati semua keadaan dan situasi hari ini Tuhan Bapa. Aku serahkan semua ibadah, semua firman, semua apa ya Tuhan, keinginan kita Tuhan, harapan kita Tuhan. Kiranya Kau pegang kiranya Kau pegang terus, kiranya Kau tetap kiranya Kau tetap memberkati kita Tuhan. Aku serahkan semua hari ini kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua impactor dan semua VIPs yang percaya, mari kita katakan amin. Gak ada yang siap? Oh, susah ketiknya. Gak biasa. Oke. So, teman-teman, kita kedatangan tamu yang spesial banget hari ini. Aku mau introduce sebelum masuk ke firmannya. Ada Kak Kurnia, boleh langsung di spotlight gak? Karena Kak Dipin gak bareng sama aku. Kak Kurnia. Kak Kurnia itu suami dari Kak Rani gitu. Aku udah kenal Kak Rani dari kecil, dari zaman di Serpong, waktu aku masih bocah. Dan mereka berdua sekarang udah memberikan hidup mereka untuk pelayanan sepenuh waktu, untuk memberitakan Injilnya Yesus. So, luar biasa banget, mereka benar-benar udah memberikan seluruh hidup mereka untuk melayani Tuhan. Nah, hari ini kita akan bahas, of course, lanjutin seri kita kan, kita lagi ngomongin tentang Let's Grow, gitu kan. Kita udah ngomongin tentang awalnya tuh worship, habis itu masuk ke Bible reading, habis itu masuk ke apalagi worship, Bible reading, habis itu sekarang kita masuk ke prayer. Itu kan, lalu udah mulai tentang intimate prayer. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kuasa doa. Kita percaya kalau doa tuh ada kuasanya. Nggak cuman curhat-curhatan doang sama Tuhan, nangis-nangisan doang sama Tuhan, tapi doa itu bisa proaktif. Ada perangnya, ada kemenangannya, ada kuasanya di dalamnya. Nah gitu. So, hari ini kita mau denger sharing dari Kak Kurnia. So, welcome Kak Kurnia, dan silahkan, the stage is yours. Oke, thank you Jonathan. Halo semua. Ya, selamat. Kalau di sini saya kebetulan lagi di Ternate, Indonesia Timur. Di sini udah sore pukul 15.52, tapi di Jakarta kayaknya masih siang. Selamat siang, shalom semuanya. Salam dari saya di Indonesia Timur. Ini cukup jauh dari, iya betul, beda 2 jam dari Ternate. Dan kemarin sempat dikasih di-sharing sama Jonathan untuk John buat sharing, bawakan topik ini tentang powerful prayer. Dan sebelum masuk lebih lanjut, boleh saya berdoa ya. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan di siang dan sore hari ini. Walaupun kami hanya bertemu via online, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh keterbatasan kami sebagai manusia, tapi kami percaya dari kelemahan kami, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Oleh karena itu, kelemahan dan keterbatasan kami Tuhan untuk saling bisa bertatap muka secara langsung, bisa Engkau sempurnakan Tuhan lewat aplikasi Zoom ini. Engkau berkati, kuduskan Tuhan, sehingga ini bisa menjadi wadah atau aplikasi di mana kami bisa menyatukan roh kami di dalam Engkau. Dan saat ini kami mau belajar tentang doa yang penuh dengan kuasa. Biarlah urapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga kata-kata yang keluar bukan dari hikmat hamba-Mu ini sebagai manusia, tetapi atas ilham dari Roh Kudus. Dan untuk kami semua yang mendengar, berikan kami hati sebagai hamba untuk mau belajar kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, ibadah kami ini hanya boleh jadi dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Oke, saya langsung saja. Saya mau sharing screen ya. Saya dikasih waktu 30 menit untuk sharing tentang topik ini, tentang powerful prayer. Dan sebenarnya di sharing beberapa waktu yang lalu, ini udah kelihatan ya di layar. Powerful prayer. Jadi untuk di zaman sekarang, saya lihat ini kebanyakan anak-anak muda juga ya, karena saya agak kaku juga kalau ngomong di depan anak-anak muda. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang paham atau kurang dimengerti, karena maklum saya lahir besar di timur, di Manado, dan sekarang juga tinggal masih di timur juga. Jadi kalau ada keluar kata-kata asing seperti kita, ngana, torang, pangana apa kita, itu
Tolong dimaklumi karena itu bahasa timur di sini. Oke, lanjut ke powerful prayer atau doa, kuasa doa atau doa yang penuh dengan kuasa. Kalau teman-teman anak-anak muda ini pasti familiar dengan game-game yang sekarang lagi digandrungi oleh anak-anak muda ataupun orang dewasa seperti PUBG Mobile, ada apa lagi ya, Mobile Legend, baru ada apa lagi ya, Warcraft kalau di PlayStation dan yang lain-lain. Biasanya game-game ini menawarkan hal-hal yang menarik, teman-teman. Teman-teman pasti tahu yang suka nge-game. Biasanya yang ditawarkan itu seperti karakter-karakter dari game yang penuh dengan kekuatan super power-nya gitu. Ada armornya yang penuh dengan berbagai macam fitur, ada weapon-nya yang canggih dan jago banget. Sehingga itu membuat kita yang memainkan video game tersebut atau bahkan yang nonton film superhero, kita tertarik dengan superpower dari karakter atau dari avatar-avatar yang kita nonton atau mainkan. Jadi dunia zaman sekarang, teman-teman, sedang menawarkan kita memuaskan mata jasmani kita untuk menikmati hal-hal tersebut yang sebenarnya hanyalah ilusi belaka. Kalau bicara tentang doa, kebanyakan dari kita paling, apalah, memang doa masih dipakai sampai sekarang. Biasanya kalau kita bicara tentang doa yang penuh kuasa, mujizat-mujizat di Alkitab, kadang kita pikir, itu kan cerita-cerita waktu sekolah minggu, itu cuma dongeng aja. Tapi teman-teman, hari ini saya mau membawa teman-teman kembali berpetualang dengan kisah-kisah di dalam Alkitab, karena tentang powerful prayer atau doa, kuasa doa atau kuasa doa yang penuh dengan kuasa ini bukan hanya sekedar dongeng saja atau cerita-cerita ke anak-anak kita, tetapi percaya bahwa doa yang penuh kuasa itu bukan hanya terjadi di masa lalu dalam peristiwa nabi-nabi atau tokoh-tokoh di dalam Alkitab, tapi kuasa yang penuh doa itu masih terjadi sampai sekarang. Karena Tuhan nggak berubah, teman-teman. Tuhan yang dulu membuat mujizat, menjawab doa Nabi Daud, Nabi Elia, Tuhan yang memberi kuasa kepada murid-muridnya, Petrus, Paulus, untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, itu adalah Tuhan yang sama yang masih hidup sampai saat ini. Cuman dunia yang berbeda, dunia semakin modern, karena itulah kuasa iblis, teman-teman. Kalau kita tidak peka melihat hal itu, iblis sementara membawa kita di dalam buayan sehingga memanjakan indera-indera fisik kita, seperti indera perasa, indera pelihat. Kita dimanjakan lewat hal itu sehingga kita lupa bahwa ada indera satu yang paling penting, yaitu indera kerohanian kita, di mana itu harus dipuaskan juga, yaitu caranya di dalam doa. Dan masuk di dalam pembahasan tentang powerful prayer atau doa yang penuh kuasa. Karena kita berpikir, mau makan, mau doa apa enggak, sama aja tuh, nggak ada yang berbeda. Memang ada yang bilang, habis kita berdoa, makanan yang hambar bisa jadi lebih lezat gitu kan, nggak kayak gitu kan. Sehingga kadang kita berpikir, powerful prayer itu udah nggak ada, itu hanya mitos saja. Tapi nggak seperti itu, teman-teman. Mari kita berpetualang lagi dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa untuk mendapatkan doa yang penuh kuasa, itu ada formulanya, teman-teman. Itu nggak secara instan kita dapatkan gitu. Tetapi perlu ada formulanya. Saya waktu dapat topik ini untuk dibahas, saya menyelidiki Alkitab dan mendapatkan kebenaran-kebenaran ini. Bukan berarti saya paling tahu ya, kita masih sama, teman-teman. Sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika saya menyelidiki tentang doa yang penuh kuasa di dalam Alkitab, saya menemukan ciri khas atau karakteristik ini, bahwa setiap doa dari nabi-nabi, rasul-rasul, atau bahkan dari Yesus sendiri, ketika mereka mengalami atau merasakan doa yang penuh kuasa, selalu ada unsur-unsur tersebut, unsur-unsur ini yang ada di layar, yaitu pertama, siapa dulu yang berdoa gitu. Untuk mengalami doa yang penuh kuasa, poin yang pertama, formula yang pertama, siapa yang berdoa dulu. Terus yang kedua, berdoanya kepada siapa? Dan yang ketiga, isi doanya apa? Jadi tiga formula ini yang mempengaruhi doa kita penuh kuasa atau enggak. Kita langsung ke poin yang pertama, yaitu siapa yang berdoa. Siapa yang berdoa? Kalau kita buka di Yakobus 5 ayat 16, ini sudah ada di screen teman-teman. Nanti bisa chat ya, atau bisa sampaikan ke saya kalau misalnya nggak keluar ya, supaya saya bisa mengulangnya. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ini yang menarik teman-teman. Kadang saya udah dari kecil sebenarnya baca firman Tuhan ini. Tetapi baru dapat pengertiannya sekarang sebenarnya ketika mendalami firman Tuhan ini. Di sini dikatakan bukan doa yang benar, atau doa yang bagus, doa yang puitis. Kadang kita melantunkan doa yang sangat puitis sekali, atau ada strukturnya, ada pembukaan, isi, penutup, baru ditutup dengan kata-kata mutiara gitu. Tapi di sini teman-teman, penekanannya bukan doa yang benar. Yang saya bold di sini yaitu doa orang benar, atau personnya, orangnya yang benar, bukan doanya. Bukan berarti doanya nggak salah juga nggak apa-apa. Itu bukan seperti itu. Tapi di sini penekanan dari Yakobus di sini yaitu orangnya mesti orang yang benar gitu. Yakobus membuka dengan kalimat yang pertama, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Kata saling di sini tidak berlaku hanya kepada satu pihak saja. Kalau ada kata saling berarti ada dua pihak atau lebih. Berarti di sini hendaklah kamu saling mengaku dosamu antar sesama kita orang percaya dan saling mendoakan. Jadi dalam hal ini berarti ada kasus bisa jadi ada sebuah konflik atau mungkin ada peristiwa di mana tidak saling memaafkan, sehingga di sini Yakobus menyuruh kita untuk saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kalau di sini katanya supaya kamu sembuh berarti sebelumnya sakit, yaitu sakit karena dosa. Jadi kalau kita mau menjadi orang benar di dalam hal berdoa, yang pertama yaitu kita harus rekonsiliasi dengan sesama kita. Jika kita datang kepada Tuhan, kita berharap Tuhan mau mengabulkan doa-doa kita. Gitu. Kita sangat berharap, Tuhan, aku tahu Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mengabulkan doa-doaku. Tetapi sebenarnya waktu kita menghadap Tuhan, kita masih punya konflik dengan teman, kita masih memiliki dendam dengan orang tua kita, kepahitan dengan orang tua, dengan kakak kita, adik kita, dan kita datang menghadap Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kuasa doa yang besar ini. Ada contoh lain di dalam Alkitab yang mau saya bahas lebih dalam tentang siapa yang berdoa, yang menjadi pengaruh bagaimana kita mengalami kuasa doa yang penuh kuasa dalam hidup kita. Di dalam 2 Samuel 21 ayatnya yang pertama sampai 14, pada waktu masa pemerintahan Raja Daud terjadi kelaparan selama 3 tahun berturut-turut karena dosa dari raja sebelumnya, yaitu Raja Saul. Di dalam ayat ini dikatakan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Jadi ada cerita kalau teman-teman ingat, orang Gibeon ini adalah bangsa bukan Israel. Mereka datang kepada bangsa Israel, mereka meminta perlindungan bagi bangsa Israel, dan mereka meminta Raja Israel pada waktu itu dan bangsa Israel untuk tidak membunuh mereka, melindungi mereka, dan mereka telah bersumpah. Tetapi sayangnya Raja Saul melanggar sumpah tersebut dan membunuh orang-orang Gibeon. Dan apa yang terjadi? Ketika Raja Saul membunuh orang-orang Gibeon, dia melanggar sumpah atau dia melakukan dosa kepada sesamanya. Sehingga yang terjadi di ayat 3-6, Daud mengadakan rekonsiliasi dengan bangsa Gibeon. Daud bertemu dengan bangsa Gibeon dan bertanya, apa yang engkau mau untuk aku lakukan kepadamu? Bangsa Gibeon meminta sebuah permintaan. Bangsa Gibeon meminta permintaannya itu apa? Aku meminta ganti hutang darah, yaitu keturunan dari Saul harus diserahkan kepada bangsa kami. Dan pada akhirnya hal itu pun dilakukan. Ketika hal itu dilakukan di ayat 14, orang Israel melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh raja ini berdasarkan permintaan bangsa Gibeon. Maka sesudah itu, apa yang terjadi? Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Itu di 2 Samuel 21 ayat 14. Bayangkan teman-teman, 3 tahun berturut-turut itu ada kelaparan yang besar. Masalahnya karena ada dosa di antara mereka. Tetapi ketika terjadi rekonsiliasi di antara umat Allah, Tuhan mengabulkan doa atas negeri itu. Bangsa Israel pada waktu itu mengalami kuasa doa yang besar karena terjadi rekonsiliasi di antara umat Allah. Di dalam Yesaya 1 ayat 15 berkata, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Jadi di sini jelas sekali teman-teman. Walaupun kita datang berdoa, kita sudah melakukan ritual doa, kita datang ke tempat beribadah, kita datang ke gereja, kita ikut kesan setiap minggu, bahkan setiap hari. Berkali-kali berdoa, menadahkan tangan untuk berdoa. Tetapi karena tanganmu penuh dengan darah, maksudnya itu penuh dengan darah itu adalah simbol dari kamu berbuat dosa.
terhadap sesamamu atau terhadap Allah, maka aku tidak akan mendengarkan doamu itu. Jadi jangan berharap teman-teman untuk kita mengalami kuasa doa dalam hidup kita, ataupun Tuhan menjawab akan setiap permohonan doa kita, jika kita masih punya hutang darah atau kita masih melakukan dosa terhadap sesama kita ataupun terhadap Allah. Jadi langkah yang harus dilakukan jika kita melakukan dosa terhadap sesama, poin pertama ya harus rekonsiliasi. Jangan kita datang, Tuhan, gue mau dapat mobil ini, Tuhan, gue mau ini. Tapi gue benci banget sama nyokap gue suka gini. Kalau gue minta sesuatu nggak dibolehin gitu. Jadi pada akhirnya kita mengutuk orang tua kita. Jadi jangan berharap Tuhan akan mengabulkan doa kita atau kita akan mengalami kuasa doa yang besar dalam hidup kita. Contoh lain yaitu di dalam Yesaya 16. Di dalam Yesaya 16 ini tentang bangsa Moab. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia. Tentang kecongkakannya, keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Atau dia suka membual, bicara omong kosong gitu. Dan apa yang terjadi di ayat 12, Tuhan berkata, maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Coba teman-teman perhatikan ayat ini. Bangsa Moab tetap beribadah, bersusah payah, mereka melakukan pengorbanan sebagaimana ritual bangsa Israel dan masuk ke tempat kudusnya pula untuk berdoa. Tetapi di sini katakan ia tidak akan mencapai apa-apa. Karena apa? Mereka punya dosa, mereka itu angkuh, mereka itu fasik, mereka itu congkak. Mereka itu suka membual atau suka bicara yang mengada-ngada atau tidak penting. Sehingga Tuhan tidak berkenan akan doa-doa mereka. Jadi yang menjamin kita mengalami kuasa doa dalam hidup kita, pengalaman dengan mengalami jawaban doa yang penuh kuasa dalam hidup kita, bukan tentang sekedar doa yang dipanjatkan secara formal saja, gitu. Tetapi kita harus memandang siapa diri kita terlebih dahulu. Sudah layakkah kita untuk menghadap Tuhan jika kita masih penuh dengan dosa? Tidak hanya ini teman-teman, ada sebenarnya begitu banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Contoh lain yaitu tentang kisah Ayub. Ayub memiliki 3 orang teman, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar. Mereka ini suka berkata yang tidak benar tentang Allah, atau bahkan mereka ini yang di pasal-pasal sebelumnya, mereka datang dan menghina, menghakimi Ayub. Dan apa yang terjadi? Ini Ayub 42 merupakan pasal terakhir dalam kitab Ayub. Di ayatnya yang ke-8, Tuhan bersabda, oleh sebab itu, Elifas, Bildad, dan Zofar, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaan dari Ayublah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Di sini sangat menarik teman-teman. Tuhan aja mau dengar doa, dia nggak sembarang dengar doa. Kadang kita merasa kita udah berdoa, tapi belum tentu Tuhan dengar doa kita. Salahnya bukan di Tuhan. Tetapi bisa jadi kita perlu mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah jadi seperti Ayub, sebagai hamba yang benar, atau kita seperti Elifas, Bildad, dan Zofar, yang masih hidup di dalam dosa, memfitnah saudaranya, dan berkata yang tidak benar tentang Tuhan. Di sini dikatakan bahwa karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Bayangkan coba teman-teman, cuma doa dari Ayub yang mau didengar oleh Tuhan. Terus gimana kalau Elifas, Bildad, dan Zofar berdoa pada saat itu? Tentunya nggak akan didengar. Karena di sini bilang, kenapa cuma doa dari Ayub yang mau didengar oleh Tuhan? Karena hanya dialah yang berkata benar tentang aku. Lanjutnya di ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah apa? Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ini menarik sekali teman-teman. Karena bayangkan setelah Ayub mengalami masalah-masalah, dia dicobai, harta kekayaannya lenyap, hilang, anak-anaknya semua meninggal, dan dia juga ditimpa sakit kusta, dan teman-temannya meninggalkan dia dan menghakimi dia. Dan sekarang Tuhan menyuruh teman-temannya ini untuk menghadap Ayub, meminta pengampunan dari Ayub. Dan di sini apa yang dikatakan di sini? Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ada sesuatu yang dilakukan Ayub terlebih dahulu sebelum Tuhan memulihkan keadaannya, yaitu apa? Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya.
Setelah Ayub melepaskan pengampunan untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub bahkan 2 kali lipat. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman, dalam hidup kita mungkin Tuhan kita mengalami perlakuan yang tidak adil. Kadang dalam hidup kita, kadang jadinya kalau ada orang yang berbuat tidak adil dalam hidup kita, kita kan lebih sering menyumpahi daripada memberkati. Itu terjadi dalam hidup saya juga, memang sangat berat. Mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita itu sangat berat. Tetapi justru ketika kita melakukan sebaliknya, orang-orang yang sulit untuk dikasihi, orang yang berbuat jahat kepada kita, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mendoakan mereka, mengampuni mereka, dan jangan mengutuk. Sama seperti di sini. Justru di sini setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, Ayub mendoakan teman-temannya yang berbuat jahat kepadanya, kok justru dia mendapat berkat, bahkan 2 kali lipat dari yang pernah hilang dalam hidupnya. Jadi ini menarik sekali teman-teman tentang kuasa dari doa. Jangan sampai ketika kita berdoa, kita justru mengucapkan kutuk kepada saudara kita begitu, atau kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi kita harus menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, sama seperti perkataan Yakobus tadi, 2 orang benar, yaitu dengan kita melakukan rekonsiliasi dengan sesama kita. Apakah itu orang-orang terkasih kita yang menyakiti hati kita, orang tua kita, teman-teman kita, sahabat kita, pemimpin-pemimpin kita yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Dan kita mau mengalami kuasa doa yang besar dalam hidup kita, maka langkah awal yang harus dilakukan yaitu ini. Rekonsiliasi dulu dengan sesama kita, baru Tuhan memulihkan hidup kita, barulah kita mengalami kuasa doa. Tidak cukup dengan ini, masih ada sebenarnya teman-teman tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang siapa yang berdoa. Yaitu di 2 Samuel 24 dan di 2 Tawarik 21, ini tentang Raja Daud. Daud berdosa kepada Tuhan dengan mengandalkan kekuatan manusia dan tidak mengandalkan Tuhan. Daud melakukan penghitungan orang Israel dan berapa banyak pasukan dan berapa banyak yang bisa memegang pedang. Jadi pada waktu itu, Daud dengan sombongnya, dia menyuruh orang untuk menghitung bangsanya. Tujuannya untuk apa? Gue mau cari tahu nih, kekuatan gue segimana itu. Prajurit gue berapa banyak. Dari bangsa Israel di bawah kekuasaan gue itu berapa banyak sih yang bisa memegang pedang. Ini terlihat hanya simpel dan sederhana. Namun di mata Tuhan, ini adalah upaya atau kesombongan daripada Daud. Di mana dia tidak mengandalkan lagi kuasa Tuhan, tetapi dia mau mengandalkan jumlah manusia, jumlah tentara perang dari bangsa Israel. Sehingga apa yang terjadi teman-teman? Ternyata itu membuat Tuhan murka, Tuhan marah. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Itu 3 hari. Ada penyakit sampar di antara bangsa Israel. Maka matilah dari antara bangsa itu, dan dari Dan, suku Dan sampai Beersheba, 70.000 orang. Ini bukan angka kematian yang sedikit, teman-teman. 70.000 orang mati hanya karena mengandalkan manusia. Hanya karena mengandalkan kekuatan manusia, kesombongan manusia, dan tidak mengandalkan kekuatan Allah. Sehingga Tuhan memusnahkan 70.000 orang. Dalam ayat yang ke-25, apa yang dilakukan Daud? Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan. Mezbah itu tempat untuk mempersembahkan kurban. Dan Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka apa yang terjadi? Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Tulah yang menewaskan 70.000 orang hilang ketika terjadi pendamaian antara manusia dengan Allah, bahkan dosa-dosa mereka. Jadi teman-teman, ketika kita datang kepada Allah dengan berharap terjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita, di dalam doa kita terjadi, kita mau menyaksikan kuasa yang besar terjadi. Tetapi sebenarnya kita masih punya dosa dengan Tuhan. Dalam arti, masih ada hal yang belum dituntaskan antara sesama, kita kepada sesama kita dan kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak akan memberkati kita, atau kita tidak akan menyaksikan kuasa doa. Tetapi ketika Daud sadar akan dosanya, dan dia berduka akan bangsanya, dia mendirikan mezbah pengorbanan untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, sebagai bentuk pengakuannya akan dosanya
betapa dia menyesal akan dosa kesombongannya, itu dia langsung mengalami kuasa doa yang luar biasa. Di sini jelas sekali teman-teman ditulis, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Berarti mereka udah berdoa tapi nggak dikabulkan, karena masih ada dosa yang belum dituntaskan. Tetapi ketika mereka dengan rendah hati datang, hanya sesederhana mendirikan mezbah dan mengorbankan kurban, keselamatan, menyembelih kurban, dan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk penyesalan. Aku menyesal Tuhan bahwa aku telah menyombongkan diri dan mengandalkan kekuatan manusia. Dan pada waktu itu juga Tuhan mengabulkan doa dari bangsa Israel. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Ini luar biasa teman-teman, ketika Daud yang awalnya menjadi orang yang sombong, tetapi dia menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, bertobat. Tuhan mengabulkan doa dari Daud dan bangsa Israel. Ada contoh lain juga di dalam 1 Yohanes 1 ayat 19. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi ayat ini bicara tentang siapa yang berdoa, yaitu tentunya orang yang benar di hadapan Tuhan. Lewat ayat ini kita belajar bahwa kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang benar hanya dengan usaha kita sendiri. Jadi saudara-saudara, teman-teman jangan salah pahami akan penjelasan tentang untuk mengalami kuasa doa yang penuh kuasa, kita harus menjadi orang yang benar. Dalam arti kita harus, gini, gua kan masih sering bikin dosa, berarti selamanya doa gua nggak bakalan didengar oleh Tuhan. Enggak seperti itu teman-teman. Tetapi ada caranya, yaitu mengaku dosa, sesederhana mengaku dosa kepada Tuhan. Maka Ia adalah setia dan adil, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Memang teman-teman, dari usaha kita sendiri, kita nggak bisa jadi orang yang benar. Tetapi kita butuh juru selamat ini untuk membenarkan kita. Jadi setiap orang mungkin bisa untuk menjadi orang benar yang doanya diterima oleh Tuhan. Tentunya dengan mengaku dosa, dibenarkan oleh Tuhan, dan Tuhan mendengar setiap permintaan doa kita. Oke, formula yang selanjutnya yaitu tentang untuk mengalami doa yang penuh kuasa doa. Poin yang pertama tadi sudah jelas bahwa pertama, siapa dulu yang berdoa? Yaitu tentu kita. Kita adalah orang-orang benar, orang-orang yang sudah ditebus. Dan yang kedua, untuk mengalami doa yang penuh kuasa, berdoanya ke siapa dulu? Kalau kita berdoa sama batu mah jangan berharap kita dapat hal yang luar biasa kan? Kalau kita berdoanya sama dukun, kita minta kesembuhan sama dukun, jangan berharap kita dapat kesembuhan yang luar biasa gitu. Tetapi ada ayat di Yohanes 16 ayat 23b berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam namaku. Jadi berdoanya ini mesti kepada pribadi yang tepat, teman-teman. Walaupun kita udah jadi orang yang benar gitu, tetapi kita berdoanya sama dewa-dewa, kita berdoanya sama patung, belum tentu kita akan mengalami, bukan belum tentu, sudah pasti kita tidak akan mengalami doa yang luar biasa. Di sini Yohanes berkata bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam namaku. Dalam arti, Tuhan akan mengabulkan doa kita ketika kita meminta di dalam nama Yesus, di dalam namaku. Maka Bapa akan mengabulkan segala permintaan doa kita. Di Keluaran 23 ayat 24-25 berkata, janganlah justru engkau sujud menyembah kepada Allah, sebaliknya. Engkau menyembah kepada Allah mereka, atau beribadah kepadanya. Ini bangsa yang bukan menyembah Allah Yahweh. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit di tengah-tengahmu. Yang dimaksud dengan Allah lain, berhala-berhala, ini bukan cuma sekedar tugu-tugu, patung-patung, tetapi termasuk keinginan-keinginan duniawi di dalam diri kita. Sama seperti yang baru kita baca tadi, bagaimana bangsa Israel dan Raja Daud, mereka mengandalkan atau mendewakan diri mereka sendiri. Mereka memberhalakan diri mereka sendiri. Pasukan mereka sendiri mereka tuhankan. Mereka tidak mempedulikan akan kuasa Tuhan lagi. Sehingga itu menjadi bentuk pemberhalaan yang dimana
akhirnya doa-doa mereka menjadi kesia-siaan. Jadi pada masa kini pemberhalaan itu bentuknya seperti itu, teman-teman. Ketika kita lebih kadang memperhatikan apa kata orang gitu. Kita lebih mau dikenan orang daripada dikenan Tuhan. Gue lebih mau dipuji oleh atasan gue. Jadi gue lebih pilih nggak apa-apa deh, gue bikin yang nggak jujur di kantor atau di sekolah. Nggak apa-apa deh, gue bikin yang nggak jujur. Asalkan gue diterima oleh manusia. Nah, inilah salah satu bentuk pemberhalaan. Jangan berharap teman-teman kita akan mengalami kuasa doa yang besar di dalam hidup kita. Jika hidup kita ini masih melakukan pemberhalaan kepada Allah yang tidak benar. Kita masih berdoa atau menaruh harapan kita kepada pribadi yang tidak benar. Kita masih menaruh harapan kita kepada diri kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri. Gua kan ini pintar, gua kan IQ gua ini tinggi gitu, di atas rata-rata. Nyokap bokap gue kan orang berduit, gampang banget kalau butuh ini, butuh ini. Jadi gue kalau butuh sesuatu nggak perlu doa lagi. Cukup minta ke bokap nyokap pasti dikasih. Nah, inilah salah satu bentuk pemberhalaan atau kita berdoa atau meminta kepada Tuhan yang salah. Kita meminta atau lebih mengandalkan orang tua kita. Apalagi kita yang tahu orang tua kita yang diberkati Tuhan dengan pekerjaan yang diberkati, sehingga pada akhirnya ini juga jadi faktor dalam hidup kita nggak terlalu pusing akan bertekun di dalam doa. Karena dalam hidup kita pikir segala sesuatu instan, tinggal minta nyokap bokap dikasih gitu. Tanpa kita sadar ini adalah bentuk dari kita berdoa atau menaruh pengharapan dalam hidup kita kepada manusia, bukan kepada Tuhan lagi. Jadi di sini tentang yang pertama tadi udah saya jelaskan tadi tentang untuk mengalami kuasa doa yang powerful, itu kita harus menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, berdamai dengan sesama dan dengan Allah. Dan yang kedua, kita harus berdoa kepada pribadi yang benar, yaitu kepada Tuhan Yesus, dan tidak mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatan diri kita sendiri. Dan masuk kepada formula yang terakhir. Formula yang terakhir yaitu isi doanya apa dulu gitu. Terus gimana? Gue udah jadi orang yang benar, gue udah jadi orang yang soleh, soleha, udah nggak bikin dosa lagi gitu. Gue udah berdoa kepada orang yang benar. Tuhan Yesus selalu menjadi nama yang gue sebut dalam doa-doa gue. Coba lihat jidat gue aja ada tato Tuhan Yesus gitu. Supaya tiap kali gue doa di depan kaca, gue tahu gue doa sebutnya nama Tuhan Yesus. Tapi isi doa gue apa? Tuhan, gue mau pacar gue ada 5 gitu. Nah, ini berarti ada satu poin di mana isi doa belum benar gitu, yaitu isi doa kita gitu. Walaupun kita udah berdoa dengan pribadi yang benar, diri kita udah benar itu. Tujuan kita berdoa sudah kepada Tuhan yang benar, tapi kita doa, Tuhan, gua mau cewek gua tuh ada 5, yang satu di SMA ini, yang satu di SMA ini, biar keren gitu. Soalnya yang lain juga pada gitu. Jangan berharap akan dikabulkan doanya, teman-teman, karena kita berdoa, isi doa kita itu salah. Jadi, apa yang dikatakan Alkitab tentang isi doa? Di dalam Yakobus 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi di sini salah berdoa bukan berarti kepeleset gitu doanya, typo gitu. Typo. Maksudnya waktu kita berdoa, kita mau bilang ya Allah, kita bilang ya Allah gitu. Kepeleset itu salah berdoa, Tuhan nggak bakal dengar doa gue. Bukan kayak gitu, teman-teman. Tuhan itu ngerti soal kita salah sebut gitu. Tapi yang disebut di sini tentang salah berdoa, tentang keinginan kita. Ketika kita berdoa, kita mau pakai untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tuhan, gue mau jadi sukses, Tuhan, biar jadi kayak Hotman Paris gitu. Banyak cewek-cewek mendekat, mobil mewah di mana-mana. Wih, keren banget. Ya, kalau itu gue nggak tahu Tuhan bakalan jawab atau enggak ya gitu. Jadi teman-teman, di dalam mengalami kuasa doa yang besar dalam hidup kita harus perhatikan juga isi doa kita gitu. Karena Tuhan dalam mengabulkan doa-doa umat manusia itu yang disampaikan, termasuk nabi-nabi yang berdoa, itu nggak main-main. Ada banyak contoh di Alkitab, di antaranya di dalam 2 Samuel 7 ayat 25. Doa Daud. Waktu Daud berdoa, dia berdoa seperti ini. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Di sini Daud mengutip dan menekankan tentang janji-Mu Tuhan. Ingat janji-Mu Tuhan. Masih yang doa yang sama, doa Daud, tapi ada di 1 Tawarik 17 ayat 25. Daud juga berdoa seperti ini.
Sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Jadi Daud juga mengutip janji Allah kepada nenek moyangnya. Tuhan, engkau dulu pernah berkata akan membangun keturunanku. Oleh karena itu gue berani berdoa minta ini karena lo yang bilang Tuhan. Jadi Daud mengingat janji Tuhan. Dan contoh yang selanjutnya itu di Nehemia 1 ayat 4 sampai 11. Ini doa Nehemia. Nehemia berdoa mengingatkan Tuhan akan janjinya pada Musa. Nehemia berseru, ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu. Ada isinya di situ. Bagaimana Tuhan akan memberkati bangsa Israel. Jadi ada begitu banyak contoh-contoh di Alkitab bagaimana ketika nabi-nabi berdoa, mereka mengklaim janji firman Tuhan. Jadi mereka berdoa nggak main-main gitu. Mereka berdoa mengklaim, Tuhan, engkau pernah berfirman seperti ini dulu ke nenek moyangku, akan memberkati aku. Tepati janjimu ya Tuhan. Ini bukan berarti Tuhan lupa akan janjinya. Tapi ini berarti Tuhan tahu bahwa kita memegang firman-Nya. Karena kalau pasti ada yang ngomong kayak gini, oke lah kalau begitu Kak Kurnia, mulai sekarang saya mau berdoa seperti itu. Tuhan, aku mau berdoa Tuhan, ingatlah padaku seperti kata firman-Mu ya, gimana mau tahu janji Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Gimana kita mau klaim firman Tuhan di dalam doa-doa kita? Kalau firman Tuhan itu kita nggak hafal gitu, kita nggak tahu gitu. Makanya kemarin minggu-minggu yang sebelumnya ada itu tentang firman Tuhan ya, tentang bagaimana kita menghidupi firman Tuhan. Jadi ada kaitannya dengan doa ini juga teman-teman. Ketika nabi-nabi berdoa, ketika rasul-rasul berdoa, mereka mengklaim, mereka mengutip firman Tuhan. Untuk apa? Bukan untuk mengingatkan Tuhan, karena Tuhan lupa, oh iya, sorry bro, gua lupa, dulu pernah gue janji ya. Nggak kayak gitu. Tetapi ini agar Tuhan tahu, oh, engkau anak yang taat kepadaku. Engkau memegang janji-janji firman-Ku. Engkau memegang Taurat-Tauratku. Itu kan perkataan-perkataan Tuhan biasanya. Berbahagialah orang yang memegang Taurat Tuhan. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air gitu. Karena mereka berakar kepada Tuhan. Pada tahun-tahun kering engkau tidak akan kekeringan, tapi engkau akan berbuah. Jadi ayat-ayat seperti itu yang sering disampaikan oleh Tuhan untuk mengingatkan kita, untuk kita mau didengar doanya dan mengalami doa yang powerful, yaitu kita memegang janji Tuhan, yaitu dengan cara apa? Kita baca firman-Nya. Jangan sampai kita doa ke Tuhan, Tuhan, gue berdoa Tuhan, kalau nggak salah ya Tuhan, lo pernah berfirman, apapun yang gue lakukan lo akan berkati Tuhan ya. Jadi gue bikin ini, itu, pasti lo akan berkati Tuhan. Nah ini isi doanya salah, dia nggak paham betul tentang firman Tuhan. Sama seperti ayat firman Tuhan, gue lupa ya di mana itu. Aku akan Filipi kalau nggak salah itu. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melipat gandakan gitu-gitu, akan memberkati engkau gitu. Tapi firman Tuhan itu bukan untuk semua orang teman-teman, tapi cuma untuk jemaat di Filipi, karena mereka mengambil bagian di dalam misi dari rasul-rasul, sehingga Tuhan akan melipat gandakan berkatnya atas jemaat Filipi. Tapi kadang kan itu salah satu ayat yang kita suka klaim juga gitu. Kadang kita ngasih persembahan misalnya, atau ke ibadah aja, itu kadang, ini bukan persembahan maksudnya, ini cuma contoh saja gitu. Kadang kita nggak mau terlibat di dalam pekerjaan Allah gitu, tetapi kita mau meminta Tuhan memberkati kita gitu. Jadi hal seperti itu. Jadi betul-betul untuk mau dijawab doanya, untuk mengalami kuasa doa yang besar, kita harus mengklaim firman Tuhan, yaitu dengan cara baca firman Tuhan agar kita ngerti. Contoh yang lain tentang isi firman Tuhan, isi doa yang penuh kuasa, yaitu di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. Itu tentang ini menarik sekali, ini bagus sekali ceritanya teman-teman. Saya juga sangat suka dengan cerita ini. Itu tentang Raja Hizkia. Itu pada suatu hari Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Hampir mati, guys. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos. Ada Nabi Yesaya datang dan berkata kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Jadi Yesaya ngomong ke Hizkia, Hizkia, lo ngomong ke keluarga lo, kalau
Sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lo ini akan mati, nggak bakalan sembuh lagi. Itu kata Tuhan ke Hizkia. Coba gimana coba respon dari Hizkia? Pasti shock gitu kan? Dan kita lihat di sini di ayat yang selanjutnya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dia kayak lagi tidur, dia nengok ke dinding. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Ini kata-kata Hizkia di dalam doanya. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Jadi ini perkataan Hizkia. Dia nggak ngambil air wudhu, ya maaf ya, dia nggak ambil air wudhu, dia nggak pergi ke bait suci, dia nggak melakukan ritual yang seharusnya dilakukan, tetapi dia hanya sesederhana di atas tempat tidur, memalingkan mukanya ke arah dinding, dan dia berdoa. Berdoanya ini cuma dia mengingatkan Tuhan, Tuhan, ingat gue ini yang udah hidup di hadapan Tuhan, gue ini setia dan tulus hati, gue melakukan apa yang baik di mata-Mu Tuhan. Sambil dia menangis terseduh-seduh, dia menangis dengan sangat. Ini berarti dia tulus berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi teman-teman? Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, masih di dalam rumah itu. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Tiba-tiba Tuhan datang. Yesaya, ada update terbaru nih. Tuhan berfirman, baliklah lo balik ke Raja Hizkia, Raja umatku itu, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu. Katakan kepada Hizkia begini, Hizkia, doa lo ini gua udah dengar. Itu kata Tuhan ya. Doa kamu itu telah kudengar, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Teman-teman, coba bayangkan teman-teman. Cuma selisih beberapa detik, beberapa menit, Tuhan itu bisa berubah keputusannya loh. Karena apa? Karena kuasa dari doa. Di sini doa yang dipanjatkan oleh Hizkia itu bukan doa yang secara ritual itu dia mengenakan penutup kepala. Dia pergi ke bait suci. Dari sisi ritual, dari sisi gaya dia berdoa, dia hanya memalingkan mukanya ke arah dinding. Dia mengucapkan doa yang sederhana. Doa di mana dia mengingatkan Tuhan, Tuhan, remember me. Tuhan, ingatlah aku. Aku sudah menyerahkan hidupku kepada-Mu, Tuhan. Sambil dia menangis terseduh-seduh. Hanya hitungan detik dan menit. Ini bayangkan itu Yesaya itu belum keluar dari pelataran tengah, masih di ruangan yang sama mungkin. Tuhan udah datang dengan berita yang up to date gitu. Dia merubah keputusannya, memberikan umur yang panjang kepada Hizkia. Dan teman-teman di sini inilah yang disebut dengan kuasa doa, the powerful prayer, teman-teman. Doa yang powerful itu bukan dipanjatkan secara formalitas di tempat yang tepat gitu, tetapi hanya Tuhan membutuhkan ketulusan hati kita untuk berdoa. Dan yang kedua di sini yang terpenting, kita mengingatkan Tuhan akan diri kita sendiri. Coba deh, kalau kita udah di penghujung usia, misalnya kita kena sakit gitu, dan kita berdoa, Tuhan, ingat gua Tuhan, gua yang sering menang main PUBG Tuhan, gua yang sedang juara 1 Counter Strike Tuhan. Tuhan bakalan kasih update terbaru nggak ya? Belum tentu kan teman-teman. Jadi gimana hidup kita teman-teman? Kita bisa mengalami kuasa doa yang besar gitu. Kalau kita nggak punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau diri kita atau hidup kita lebih banyak habiskan dengan hal-hal yang bukan ilahi. Yang bukan untuk dia. Tuhan aja nggak ingat. Kita aja nggak ingat waktu itu. Tuhan, ingat nggak lo? Waktu gua mau ujian dulu Tuhan, gua nyontek, ya bukan berdoa sama Tuhan. Gimana coba Tuhan mau kasih up to date yang terbaru ke kita gitu. Gua nggak jadi mengambil nyawa lo karena lo ternyata anak yang kukasihi. Tetapi kalau catatan sejarah hidup kita itu lebih banyak melakukan hal duniawi daripada berpengalaman dengan Tuhan, gimana kita bisa mengalami kehidupan doa yang luar biasa dengan Tuhan? Dan di sini aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Jadi bayangkan dapat injury time loh teman-teman. Dia dapat 15 tahun lagi. Keren. Dan ini sebagai penutup dari kesimpulan karena sudah waktunya. Saya cuma dikasih 30 menit. Jadi saya mengambil kesimpulan lagi dari semua yang saya sampaikan tadi tentang powerful prayer.
Yaitu doa yang penuh kuasa, yaitu harus terdiri dari siapa yang berdoa, yaitu doa orang yang benar. Doa orang benar bukan berarti doa orang yang nggak pernah bikin dosa, tetapi doa orang yang dengan tulus hati mau menghadap Tuhan, mau berdamai dengan Tuhan. Sesederhana itu, berdamai dengan Tuhan dan dengan sesama. Dan yang kedua, untuk kita bisa mengalami doa yang penuh kuasa, berdoanya ke siapa? Yaitu kepada Tuhan yang benar. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, teman-teman. Jangan mengandalkan mau nyokap bokap lo. Jangan mengandalkan kepintaran lo, gitu. Tapi andalkanlah Tuhan. Tuhan paling nggak suka. Bayangkan tadi, ingat, bangsa Israel 70.000 tewas cuma karena mengandalkan pasukan. Cuma ngitung doang. Cuma ngitung masyarakat doang. Cuma absens gitu, melakukan pendaftaran masyarakat. Tewas 70.000. Bayangkan. Apalagi kalau lebih besar dari itu yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, untuk mengalami kuasa doa yang besar dalam hidup kita, yaitu isi doa lo apa? Yaitu janji Allah dalam firman-Nya yang benar, yang lo klaim. Gitu. Klaim janji Allah dalam hidup lo. Ingat, ada di Matius 28 ayat 18-20, ketika Allah mengutus kita, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Baru ada lagi di Lukas berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang kuutus. Mereka akan meminum racun maut tapi tidak mati. Ular berbisa akan menggigit tapi mereka tidak akan mati. Kutuk segala macam akan menyerang mereka tetapi tidak ada satupun akan mengenai mereka. Jadi itulah yang janji yang kita klaim. Apalagi kalau gue di sini satu-satunya orang Kristen di sini gitu. Naik ojek ke sana kemari ditanya lu apa, Kristen Muslim gitu. Tapi yang gue pegang itu secara pribadi itu janji penyertaan Tuhan. Ingat Kurnia, aku menyertai kamu senantiasa dari hari ini sampai kesudahan zaman. Jadi itulah yang membuat gue bertahan di sini. Kalau mau pilih paling aman nyaman, mendingan gue di Manado, Jakarta lebih aman nyaman gitu. Bukan berarti teman-teman yang di Jakarta berarti enggak, ini soal panggilan teman-teman. Jadi seperti itu contohnya bagaimana kita memegang janji Allah dan itu kita naikkan di dalam doa-doa kita. Oke teman-teman, sampai di sini sharing saya tentang doa yang penuh kuasa, powerful prayer, dan izinkan saya menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan punya Allah, bukan Allah yang tuli. Bukan Allah yang menutup telinganya untuk umat-umatnya. Tuhan, jika kau dapati pada saat ini, kami belum menjadi hamba yang benar. Belum menjadi pendoa yang benar. Kami mau berdamai dengan Engkau dan sesama kami. Hari ini juga Tuhan, kami menantang diri kami sendiri. Kami pergi kepada orang di mana kami berkonflik. Apakah itu mama papa gue? Apakah itu teman-teman gue? Apakah itu pemimpin-pemimpin, adik-adik, sesama saya? Hari ini Tuhan, saya memenuhi perkataan firman-Mu. Saya mau berdamai dengan mereka. Saya juga mau berdamai dengan Engkau ya Tuhan. Sucikan. Selamatkanlah aku Tuhan dari dosa-dosaku Tuhan. Sehingga aku menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ubah kami Tuhan menjadi pendoa-pendoa yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Agar doa-doa kami Engkau dengar. Agar kami mengalami apa yang namanya kuasa doa. Agar kami tidak hambar dengan hal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua kami yang mendengar perkataan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau ajar kami Tuhan. Untuk tidak mengandalkan diri kami sendiri, tetapi berdoa kepada Tuhan yang benar. Ajar kami juga Tuhan, untuk memiliki pengalaman pribadi dengan Engkau. Agar ketika kami berdoa Tuhan, kami tahu siapa kami di hadapan Engkau. Ajar kami tentang firman-Mu Tuhan. Agar ketika kami berdoa Tuhan, kami bisa mengklaim janji-janji firman-Mu dalam hidup kami. Dan itu berkuasa atas hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, kami bukanlah anak-anak yang mendengarkan cerita-cerita kedahsyatan nabi-nabi-Mu Tuhan. Yang melakukan cerita-cerita dahsyat kuasa-kuasa pekerjaan luar biasa di Alkitab. Tapi kami percaya kami jugalah umat-umat perjanjian. Di mana kuasa Allah juga berlaku atas doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami untuk semua kami yang ikut Tuhan dari Image VIP Tuhan. Berkati gereja kami MDC Tuhan, agar menjadi gereja yang berdoa. Gereja yang mengalami Tuhan melalui doa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Oke, terima kasih.
Thank you Kak Kurnia. Thank you Kak Kurnia buat firmannya. Teman-teman kasih tepuk tangan dong buat Kak Kurnia yang udah bawain firman buat hari ini. Thank you banget, kita sangat diberkati. So mau remind aja teman-teman kalau Tuhan ternyata punya kuasa yang besar. Kita tahu kalau Tuhan kita maha kuasa. Dan akses kepada kuasanya sebenarnya diberikan kepada kita anak-anaknya Tuhan kan, yang udah dibenarkan sama Yesus. So, ngomongin tentang powerful prayer, ya kan? Tuhan pingin kita ngalamin kuasanya dia. Nah, yang ngalangin seringkali adalah kita yang nggak doa. Gitu. Kita nggak tahu kalau kita punya kuasa tersebut. So, mau tantang kita untuk yuk, jangan malu-malu doanya sama Tuhan. Kita doa sesuai sama firman Tuhan, dan pasti besar kuasanya. Artinya apa? Kalau kita berdoa untuk orang-orang yang sakit disembuhkan, kita bisa ngalaminnya juga. Kalau kita mau berdoa untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan, terus mau bisa dikenal sama Tuhan, dijamah sama Tuhan, itu juga bisa gitu. So kalau teman-teman coba kepikir, siapa yang kira-kira di sekitar kalian? Kalian punya nggak orang-orang yang belum kenal Tuhan? Itu butuh kuasanya Tuhan loh untuk bisa menjamah mereka. Yuk kita mulai doa. Kalau kita nggak doa, Tuhan nggak bisa intervensi loh ke hidup kita. Tuhan nggak bisa intervensi ke hidup siapa-siapa. Kita ini bisa menggerakkan tangannya Tuhan. Kalau kita minta, kita anaknya Tuhan. So Tuhan pingin mengintervensi, tapi kalau kita nggak doa, gimana caranya ngalamin? So itu ya, kurang lebih kenapa kita butuh untuk mengerti tentang powerful prayer. So thank you banget Kak Kurnia. Ada satu aja announcement sebelum kita tutup teman-teman. Aku mau ngingetin kalau akhir bulan ini, hari Sabtu tanggal, kan tolong kan posternya kan, tanggal 24 April jam 5 WIB, kita akan ada perayaan Paskah. So kita belum merayain Paskah yang heboh-heboh banget. Perayaan ini akan dilakukan tanggal 24 April bersama-sama dengan MDC Youth se-Indonesia. So kita bareng-bareng ngerayainnya. Oke, so tanggalnya 24 April jam 5 sore. Save the date, kita akan ketemu di YouTube dan akan ada acara yang spesial banget gitu ya. Thank you Ken. Jangan lupa dimasukin ke kalender. Dan aku mau tantang sekali lagi teman-teman, yuk kita berdoa. Berdoanya dengan penuh kuasa, dengan penuh otoritas tentang keselamatan teman-teman kita dan kesembuhan teman-teman kita. Itu yang aku mau tantang selama minggu ini. Amin. Oke, yuk kita mau tutup ibadah kita. Mari jemaat Tuhan kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Bapak kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang melimpah Tuhan atas hidup kami. Untuk kematian dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, di mana iman kami bertumbuh Tuhan. Kami mengucap syukur mempunyai Allah yang hidup seperti Tuhan. Aku berdoa Tuhan seperti firman-Mu hari ini Tuhan. Kalau ada kuasa di dalam doa, aku berdoa setiap kami, anak-anak muda-Mu, dari usia-usia muda ini Tuhan sudah mengalami kuasa doa Tuhan. Aku berdoa biar kami nggak jadi Kristen yang malu-malu Tuhan. Biar kami menjadi anak Tuhan yang jauh sama Bapaknya. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang dekat sama Bapaknya, yang berani Tuhan meminta hal-hal dan mengklaim janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Bapak, aku berdoa supaya setiap kami bisa mengalami kuasa doa tersebut. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan, karena Dia sangat menyayangi kita semua. Karena itu pergilah kemanapun engkau diutus dengan penuh damai, sejahtera, sukacita, dan urapan dari Roh Kudus. Dan jadilah terang dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita panjatkan semua doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.